Harus selalu menjaga imun, supaya tetap aman dan selalu bisa mengucap amin. Romo, berkah dalam juga untuk sahabat-sahabat Resapi dimanapun Anda berada. Tayangan Resapi kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu tentang Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang bintang tamu dari jauh ini, mendatangkan langsung ya. Oke, kita berkenalan dulu dengan bintang tamu kita hari ini. Siapa ya? Ada yang sudah kenal atau ada yang masih belum kenal? Nah, silakan Romo, monggo perkenalan dulu sejelas-jelasnya. Saya orang Jawa, walaupun wajahnya tidak Jawa banget. Nama saya Purwanto, jadi saya itu pasti Jawa. Saya lahir di Sumatera, di Lampung, SMA di Palembang, kemudian kuliah di Jogja. Lalu setelah itu, karena di Jogja dianggap belum cukup, saya disuruh jalan-jalan ke Eropa, ke Belgia. Lalu tahun 2006 saya pulang ke Indonesia, lalu menjadi pengajar di Fakultas Teologi. Sekarang ini karena masa pandemi, jadi semuanya online. Termasuk kali ini bersama dengan Resapi, walaupun tidak bertatap muka langsung dengan Romo Pur, tapi bisa berbincang melalui Zoom ya Romo ya, memanfaatkan teknologi yang ada, biar sedikit kelihatan ngetren gitu ya. Terima kasih. Ya, memang zamannya begitu sekarang. Pertama, awal mula perayaan Hati Yesus yang Maha Kudus. Terima kasih. Hari Raya Hati Kudus Yesus memang penghormatan kepada Hati Kudus itu dalam gereja sudah agak panjang. Nah, sekarang ini kita merayakannya biasanya pada hari Jumat setelah hari Minggu, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Ini menarik. Jadi pada hari Minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Ini perayaan besar dalam gereja yang mulai pada abad-abad 18 yang lalu, terutama justru ketika Ekaristi tidak mendapat tempat dihormati. Lalu pada saat itu terutama di Belgia, di Biara Cornion, mulai dengan penghormatan kepada tubuh dan darah Kristus. Nah, dari situlah nanti pesta itu menjadi semakin besar, lalu dirayakan dengan banyak acara, juga banyak devosi kepada tubuh dan darah Kristus. Nah, dari situ nanti akan muncul seperti yang kita kenal sekarang, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Untuk menghormati bagaimana Kristus memberikan dirinya. Kristus yang menjadi pusat dalam agama kita, dalam gereja memberikan dirinya dalam roti dan anggur, dalam tubuh dan darahnya. Nah, dari situlah nanti pada hari Jumat akan dirayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Ini adalah hari raya yang juga dikaitkan dengan misteri Kristus. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman masih ingat pada hari raya Jumat Suci. Pada hari Jumat Suci, pada peristiwa Pasio, kita mendengar dari Injil Yohanes bahwa ketika Yesus disalib, lalu ada seorang serdadu yang merobek di lambung Yesus. Dari situlah nanti mengalir darah dan air. Nah, dari situ sebenarnya awal mula kalau kita bicara tentang devosi kepada Hati Kudus. Jadi devosi ini adalah devosi rakyat yang sudah sangat tua. Bahkan dari zaman pertama gereja, hanya bentuknya yang berbeda. Jadi pada generasi pertama, itu tahun-tahun 100 sampai 200 gitu, yang ada adalah penghormatan kepada luka-luka Yesus. Ya. Jadi mulai kekristenan mulai sangat kuat tidak di Eropa, terutama di daerah Palestina, kemudian di Eropa.
lalu ditemukannya makam suci, ditemukannya tempat salib suci, ditemukannya nanti daerah Palestina dan dibangun katedral-katedral dan basilika-basilika besar untuk menghormati Kristus. Di situ juga mulailah yang namanya langkah pertama penghormatan kepada Kristus. Kemudian berkembang berikutnya, nanti ada devosi yang sangat besar sampai sekarang, itu yang devosi yang namanya devosi kepada luka-luka di mahkota Yesus, di kepala Yesus. Di kepala Yesus kan diberi mahkota itu. Nah, itu nanti itu ada devosi yang sangat besar yang sampai sekarang itu masih dijalankan, terutama di Paris. Di Notre Dame de Paris itu disimpan, menurut legenda, disimpan mahkota duri itu. Dan itu di Paris, di Notre Dame de Paris, devosi itu sangat kuat, dan itu menjadi salah satu devosi yang sangat besar pada hari Jumat Agung. Jadi pada saat Jumat Agung ada yang namanya devosi kepada luka-luka Yesus, terutama mahkota yang duri itu. Nah, dari situlah sebenarnya kalau kita bicara hati kudus, jadi yang pertama muncul adalah penghormatan kepada luka-luka Yesus. Nah, dari situ orang mulai merenungkan, mulai mencoba memahami, jadi memahami, merenungkan, menimba kekuatan dari luka-luka Yesus. Nah, ini hebatnya dalam kita itu manusia punya kemampuan itu. Yang kita lihat adalah luka-luka Yesus, tapi dari luka-luka Yesus itu kita bisa berkat karunia Roh Kudus menatap lebih jauh dari situ dan mengatakan ini adalah bentuk cinta kasih Allah. Nah, disitulah nanti mulai berkembang langkah kedua dengan refleksi yang dalam, dengan meditasi yang dalam, orang menyadari bahwa dari luka-luka Yesus tampaklah yang namanya cinta kasih Allah. Nah, ini adalah sebuah gerakan spiritual. Jadi gerakan spiritual. Orang ya berdoa, merenungkan, yang merenungkan sabda Allah, merenungkan catatan-catatan suci, kemudian orang memandang salib. Dari situlah lahir yang namanya langkah kedua, devosi kepada cinta kasih Allah. Itu mulai nanti sangat kuat di abad-abad ke-11, 12 gitu ya. Sekali lagi yang saya katakan ini di Eropa. Di Madura belum ada. Di Sumatera juga belum ada. Itu semua di Eropa ya. Mulai dengan abad 18, 17, 18 mulailah masa baru. Yakni dengan kita mengenal yang disebut pewahyuan kepada Maria Alacoque, Margareta Maria Alacoque. Yesus menampakkan diri kepada seorang suster yang namanya visitasi. Nah, di situ mulai bentuk baru, mulai ada bentuk baru. Bentuk barunya apa? Mulai yang namanya, mulai abad 12-13, orang mulai sekarang tidak lagi memandang salib, tetapi sekarang orang memandang salib dan mulai turun, yakni dengan memandang sakramen Ekaristi. Lalu nanti mulai 12-13 mulai muncul disitulah orang mulai mengenal kebaktian kepada Ekaristi, kepada sakramen Maha Kudus. Nah, disitulah sekarang mulai muncul gerakan baru. Orang mulai melihat, bermeditasi di depan hosti yang sudah dikonsakrir. Nah, hosti yang dikonsakrir itu bukan hanya hosti, tetapi itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari Minggu kemarin, dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus yang memberikan dirinya sebagai makanan. Nah, sekarang mulai muncul itu. Mulai muncul, orang berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Nah, dengan orang berdoa di depan sakramen Maha Kudus, sekarang orang membayangkan, berimajinasi, bermeditasi. Sakramen Maha Kudus itu menghadirkan Yesus. Nah, itulah. Lalu sekarang mulailah muncul gerakan baru, devosi kepada hati kudus dengan berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Lalu, nah ini agak sedikit, Yesus menampakkan diri kepada Margareta Maria Alacoque. Nah, penampakan itu, jadi kalau selama ini, jadi gambarnya, kalau selama ini sampai dengan abad
17 itu gambar Yesus yang direnungkan itu adalah salib, luka-luka Yesus, atau lambung Yesus yang terbuka. Itu gambarnya. Nah sekarang dengan penampakan Yesus kepada Maria Margareta Alacoque, gambarnya dirubah. Gambarnya sekarang Yesus dengan membawa hati itu. Yeah. Kalau ada, nah itu gambarnya itu. Saya tadi lupa membawa gambarnya itu. Nah kalau dengan gambar itu lalu menjadi nampak sekarang. Nampak bahwa kita bersama-sama merenungkan hati Yesus. Nah, sekarang mulai muncul kata hati itu. Jadi kata hati mulai muncul pada abad-abad 17-18 karena dengan penampakan itu ditampakkan cinta kasih Allah yang diwujudkan dalam hati Yesus. Nah, disitulah mulai nanti sangat besar di Eropa abad 18, 19, 20 yang disebut kebaktian kepada hati kudus Yesus. Lalu sampai sekarang kita punya kebaktian yang besar dan misa yang besar berkaitan dengan devosi ini diwarnai dengan misalnya saja doa-doa kepada hati kudus, litani kepada hati kudus, kemudian misa Jumat pertama, ada janji-janji kepada hati kudus. Devosi itu sangat kuat. Jadi devosi itu sangat kuat sampai dengan abad ke-20. Nah, nanti dalam tradisi gereja, devosi itu akan punya bentuk yang bermacam-macam. Bukan hanya soal devosi, tapi juga nanti soal gerakan sosial. Ya. Jadi devosi hati kudus nanti bukan hanya soal doa, adorasi, jam suci di depan sakramen Maha Kudus, doa litani dan lain sebagainya. Itu baru salah satu. Ya. Itu salah satu. Karena nanti yang besar kita nanti akan mengenal gerakan sosial yang diantar oleh devosi ini. Devosi ini juga melahirkan banyak kongregasi suster dan romo yang membuat kebaktian kepada hati kudus, tapi mereka juga bukan hanya berdoa, tapi mereka pergi ke tanah misi. Nah, ini sangat besar. Jadi devosi ini menghantar orang untuk sampai ke tanah misi. Sempat belajar juga di Eropa ya, Bu ya. Nah, ketika Romo belajar di sana ini sempat enggak mungkin berkeliling atau pergi ke tempat-tempat bersejarah yang berhubungan dengan hati Yesus Maha Kudus ini? Saya sekali kalau nggak salah saya mampir ke salah satu tempat yang terkenal di Eropa. Silakan nanti Anda bisa mencari di Google, namanya Parelemonial. Parelemonial itu adalah tempat penampakan Yesus kepada Margareta Maria. Di situ sekarang didirikan sebuah basilika besar, dan itu juga ada kelompok besar Parelemonial namanya yang membaktikan diri kepada hati kudus. Nah, sekali lagi di situ juga ada tempat ibadah. Lalu juga sekarang ini gerakan hati kudus menjadi gerakan yang sangat masif di Eropa. Dilakukan para biarawan Ordo SCC sebagai bentuk devosi mereka kepada hati Yesus yang Maha Kudus sebagai dasar dari hidup Ordo SCC. Itu Serikat Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Belakang saya itu SCC, Sacerdotum a Sacra Cor de Jesu, imam-imam dari Hati Kudus Yesus. Nah, di dalam kongregasi itu juga ada tradisi besar doa, ya, doa kepada Hati Kudus. Kami punya setiap biasanya kami adorasi setengah jam setiap hari, ada doa litani kepada Hati Kudus, ada juga yang namanya jam kudus, jam suci. Jam suci itu biasanya kami lakukan pada hari Kamis malam menjelang Jumat pertama. Itu doa di depan sakramen Maha Kudus selama 1 jam. Kalau nanti Anda berminat, kami bisa memberi link jam kudusnya, karena biasanya di frater-frater membuat link itu. Kemudian kami juga membuat yang namanya misa hati kudus.
Itu untuk Jumat pertama. Jadi Jumat pertama itu misa yang dibaktikan kepada Hati Kudus. Lalu juga ada seperti besok hari Jumat itu Hari Raya Hati Kudus. Itu adalah kumpulan ibadat, ritual semua. Tetapi dalam kongregasi juga ada karya-karya yang menerjemahkan yang ritual. Misalnya kami di Perancis, kami banyak romo itu terlibat sebagai romo yang bekerja sebagai buruh. Romo sebagai buruh di pabrik. Kemudian romo juga bukan hanya di pabrik, dia bekerja menjadi guru di sekolah. Ya. Kemudian juga romo-romo yang bekerja di paroki. Juga untuk banyak karya-karya untuk orang miskin, pengentasan sosial, dan lain sebagainya. Juga untuk tanah misi. Nah, sehingga devosi ini sebenarnya melahirkan bentuk ritual, tapi yang berikutnya adalah bentuk-bentuk sosial. Kemudian, dalam pengalaman kami, paling tidak yang saya pelajari, sejak awal kongregasi, dilahirkan di Prancis, di Saint-Quentin, kemudian berkembang di Saint-Quentin, kemudian di Brussels, kemudian di Belanda, kemudian ke Italia, lalu sampai ke Indonesia, juga terutama dari Belanda. Sejak awal, kehidupan kongregasi selalu hidup dan karya kolaborasi dengan awam. Ya, karya dan kolaborasi dengan awam, banyak awam terlibat, karena gereja sejak awal adalah gereja hidup bersama, dan disitulah menurut saya justru devosi Hati Kudus menghantar orang sampai pada kolaborasi. Makna perayaan tersebut untuk kita pada saat ini. Nah, tadi Romo kan sudah menceritakan dari awal mulanya, dari penghormatan, awal mula kan dari penghormatan kepada luka Yesus, lalu sekarang sudah mulai berdevosi, sudah ada devosi kepada Yesus yang Maha Kudus, ada misa juga. Nah, kalau dalam kehidupan kita sekarang ini, Romo, sekarang kan kita juga dalam keadaan yang seperti ini, mungkin orang-orang juga dalam keadaan yang pesimis gitu kan, Romo juga. Mungkin makna apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sekarang ini? Ya, kalau soal sengsara, penderitaan, setiap zaman mengalami lah. Ya, masalahnya sekarang ini dengan virus corona ini kita hampir semua terkena itu. Dan ini yang namanya benar-benar lembut. Kita nggak tahu ini, soalnya kan kita nggak tahu nih virusnya seperti apa di mana gitu deh. Nah, dalam keadaan seperti ini menurut saya devosi kepada Hati Kudus mengingatkan kita, yang pertama, baik kita menyadari, memahami secara otak, ya. Tapi yang kedua kita diingatkan ada juga logika lain, yakni logika hati. Itu penting. Kemudian yang karena kita punya logika hati, maka baik kita justru menyadari, memahami ini dari segi hati manusia dulu. Dari segi hati manusia. Kemudian yang berikutnya, dalam konteks memahami dari segi hati manusia itu, kita diundang untuk sekarang berpikir, tapi berani memberi makna lebih dalam. Saya tertarik dengan teks Yohanes dalam sabda roti, sabda Yohanes 6, Yesus bersabda, "Akulah roti yang turun dari surga, barang siapa makan roti ini yang akan hidup selama-lamanya. Kalau dia makan roti ini, aku akan tinggal di dalam dia dan dia di dalam aku." Tinggal di dalam aku. Itu kalau Suster PJ kenal baik itu. Mereka karena punya semboyan manite in me. Nah, ini sebenarnya juga teologi yang sangat kuat pada abad-abad 18. Allah tinggal di dalam umatnya. Nah, kenyataan ini adalah menurut saya sebuah kenyataan yang hanya bisa dilihat dari kacamata iman. Nah, gitu. Mungkin setiap kita masing-masing dalam keluarga pernah punya pengalaman, ya pengalaman sangat jelek, pengalaman sangat hancur itu loh. Tapi ya mau apa? Kita mau protes ya nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi ketika kita mulai menyadari bahwa Allah juga bekerja dalam keadaan seperti itu, saya kira dunia berubah.
Berubahnya apa? Bukan dunia yang berubah, tapi saya yang berubah. Jadi ketika kita memahami bahwa bahkan dalam keadaan yang sangat jelek pun Allah hadir, maka saya punya kekuatan baru untuk membuat lebih baik. Nah, saya kira ini penting. Saya kira salah satu pesan dari Hari Raya Hati Kudus adalah mengingatkan kita Allah hadir dengan hatinya. Artinya apa? Allah juga terlibat. Allah terlibat sekarang. Nah, mungkin kita lalu dengan pertanyaannya begini, loh, kalau begitu Allah hadir kok tidak menyelesaikan masalah? Itu kan maunya kita kan. Inilah menurut saya bagian penting ketika kita berani memahami bahwa Allah juga terlibat sekarang ini dengan hatinya, dengan hati seorang ibu yang seringkali saya membayangkan, saya mudah untuk saya mengusulkan untuk memahami hati kudus, itu memahami hati seorang ibu atau orang tua lah. Saya pernah punya contoh lah. Saya tidak usah jauh-jauh dari keluarga saya sendiri. Jadi ketika kami kecil, keluarga saya itu 5 orang, sekolah semua, SD, SMP, SMA. Lalu bapak saya, simbol saya itu orang petani, modal dengkul, nggak punya duit. Lalu kan mereka bahkan dalam keadaan begitu sampai berhutang ke sana dan ke sini untuk bayar sekolah. Bahkan kadang-kadang saya juga malu itu ditagih SMA mana kok belum bayar uang sekolah gitu. Tapi dalam keadaan seperti itu, lihat sekarang, ketika sekarang ini kami sudah besar semua, saya tanya pada bapak saya, orang tua saya tanya, dulu itu kenapa buat begitu? Jawabannya apa? Karena saya punya hati untuk anak-anak. Nah, juga sama sekarang Allah bekerja di situ. Lalu kita mengatakan, oh iya ya. Nah, justru kebaktian kepada hati kudus mengingatkan kita bahwa Allah sekarang terlibat. Nah, kadang-kadang kesulitan kita apa? Kesulitan kita itu kalau bisa Allah itu kita atur itu loh. Ini persoalannya itu menurut saya gini. Sekarang ini apalagi kita zaman modern toh. Zaman modern, zaman virtual. Sekarang semua serba virtual, lalu semua serba kartu, ya toh. Kita itu sudah terbiasa dengan kartu kredit itu loh. Kartu bank itu loh. Ya. Saya punya. Nah, kita biasa tuh punya nih. Saya punya BPD ya. Kita tuh biasa dengan kartu. Kita itu sekarang ini tanpa sadar oleh bank, oleh dunia virtual, itu diubah otak kita. Ubahnya apa? Kita menyimpan sesuatu di bank. Gitu? Kita punya duit di bank. Maka dengan kartu ini saya masukkan di tembok. Saya memerintahkan, saya beri passcode, saya mengatakan mau ambil duit, keluar dia. Ya? Nah, itulah yang zaman virtual sekarang kita. Nah, itu yang seringkali kita masukkan dalam hubungan kita dengan Allah. Kita sudah berdoa, kita sudah misa, kita doa rosario, Anda berderma, Anda berbuat baik kepada orang, membantu orang, semuanya Anda buat. Nah, sekarang Anda sengsara, Anda mengetuk Allah, mestinya Allah mau ini. Nah, gitu. Karena mental kita seperti tadi dulu. Ini kartunya sudah saya masukkan, kok nggak keluar-keluar? Allah itu nggak bener. Nah, tanpa sadar kita membuat bayangan seperti kartu. Nah, mungkin baik di situ kita dengan hati kudus kita diundangkan, Allah terlibat. Nah, caranya apa ya? Cara Allah. Nah, saya kira justru di situ menarik. Saya kira pernah saya katakan juga menarik justru dalam masa pandemi ini, ya banyak orang mengalami, tapi juga dalam kesusahan kita masih bisa berbagi. Juga dalam kesusahan kita mulai menyapa yang lain. Nah, saya kira ini adalah buah-buah dari penyertaan Allah. Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa pandemi ini menghantar kita untuk menjadi lebih manusiawi, menyapa yang lain, terlibat pada yang lain, memberi hati kepada yang lain, memberi kehidupan pada yang lain. Nah, disitulah saya kira menurut Papa Fransiskus, devosi hati kudus mengundang kita untuk mari sekarang memberi hati kepada yang lain. Itulah, memberi hidup pada yang lain, berbagi.
Nah itu seperti saya kira orang tua kita, saya kira banyak orang tua lah. Ada satu dua orang tua yang ya belum masuk di rel yang benar. Itu mungkin karena sedang lupa gitu aja lah ya. Tapi kalau orang tua yang biasa itu akan selalu mengatakan apa? Itu loh, saya terkesan dengan lagu Kasih Ibu itu loh. Kasih ibu kepada beta tak terikat sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia, gitu ya. Jadi orang tua kita kan memberi semuanya dan tidak akan minta, gitu lah ya. Dan itulah sebenarnya Kristus. Dan itu kita diundang yang sama. Mari memberi, walaupun dari sedikit. Nah Yesus kemarin bicara tentang janda yang miskin. Justru janda yang miskin itu dipuji karena apa? Dia memberi. Nah sekarang ini Bapak Fransiskus mengingatkan kita, mari kita memberi, mari kita berbagi, dan jangan takut. Nah saya kira di sini devosi kepada Hati Kudus menjadi sangat kuat. Soal ini bukan hanya dari Hati Kudus, tapi saya kira kita juga punya orang Jawa, itu juga punya tradisi besar. Kita punya selamatan, kan? Selamatan itu apa kan sama tuh, selamatan itu memberi makan kepada yang lain, nah, berbagi rezeki. Juga saya kira dalam tradisi Tionghoa akan sangat kuat memberi kepada yang lain. Itulah investasi. Ya investasi kita sekarang ya investasi surga. Kenapa? Dengan memberi maka kita akan mendapat. Nah, dari mana? Yang mendapat bukan kita yang memberi, itulah Allah. Nah saya kira devosi kepada Hati Kudus mengundang kita untuk berbagi. Itu yang pertama. Yang kedua, devosi kepada Hati Kudus dengan doa-doa yang singkat seperti doa litani, kemudian mengulang-ulangi gitu ya. Anda silakan lihat di Mandala Bakti Tuhan Yesus, hatimu yang maha murah, hatimu maha pengampun. Ini saya kira ini kalau kita ulangi, ini bagi saya ini adalah sumbangan untuk kita menguatkan kita dalam zaman-zaman yang sulit. Mengapa? Saya kira ketika itu kita ulangi terus, daripada Anda naik motor menghayal nggak jelas, atau naik mobil menghayal nggak jelas, ulangi saja kata-kata litani itu. Hati Yesus yang maha kudus, kasihanlah kami. Hati Yesus yang maha murah, kasihanlah kami. Ketika itu kita katakan terus menerus, ini menjadi kekuatan bagi kita. Kenapa? Justru kita membutuhkan kekuatan itu. Jadi sebenarnya devosi Hati Kudus dengan doa-doa pendek itu membantu kita untuk yang namanya yang dikatakan oleh Paulus, berdoa tanpa kunjung putus. Berdoa selalu. Nah, ketika kita berdoa selalu, disitulah sebenarnya kita merasakan kita nggak sendirian. Saya kira silakan Anda lihat di televisi macam-macam. Sekarang ini banyak orang justru kita ceklah. Kita itu kadang-kadang tidak lepas dari handphone kita. Kita nggak lepas dari handphone kita ini karena kita takut kesepian. Kan itu aja sekarang. Itu yang dikatakan oleh Bapak Fransiskus. Dunia sekarang ini yang paling ditakutkan apa? Kesepian. Ya, itu aja. Nah sekarang untuk mengisi kesepian apa? Daripada kamu sepi, doakanlah litani. Selesai. Doa pendek. Loh Romo saya nggak apa doanya. Doa yang kamu hafal, apalah. Udah kamu sebut. Itu menjadi penting untuk kita. Nah dengan begitu, justru dalam keadaan seperti itu menurut saya, kalau dalam masa yang sekarang ini diperlukan imun yang baik, salah satu imunnya yaitu doa itu. Itu imun untuk kita. Karena apa? Kalau pikiran kita tuh baik, pikiran kita itu suci, otak kita juga suci lah. Kalau pikiran kita hanya mengatakan, aduh hutangku, aduh pacarku, kok aduh aku nggak bisa ini, nggak bisa. Kalau semua negatif ya, badan kita juga negatif. Itulah. Saya kira baik justru mengubah itu, ya, mengubah dari ketakutan kita diubah menjadi, mari diubah dengan litani yang kata-kata suci dari kitab suci, dari doa-doa litani. Itu Mbak. Terus juga kadang kalau kita menyadari dengan sungguh-sungguh, walaupun kita dalam keadaan jatuh atau terpuruk, ya setiap manusia tidak mungkin lah dalam keadaan senang terus, tidak mungkin, mesti ada satu sisi dia pernah mengalami jatuh dan terpuruk. Tapi justru dari situ itu malah memberikan kekuatan dan membuat kita untuk berani berubah ya. Ya begitulah kalau dalam
Saya sekarang ini, oke lah, saya belajar spiritualitas Kristiani, tapi juga saya mulai belajar spiritualitas Jawa dan lain sebagainya. Sebenarnya kita sudah terbiasa kalau dalam bahasa orang sono, orang psikolog dan sebagainya, selalu mengatakan begini, kalau engkau bahagia, ingatlah bahwa engkau juga pernah sedih. Kalau engkau pernah sedih, ingatlah bahwa engkau pernah bahagia. Nah sekarang itu kalau kita bicara tentang spiritualitas, kita diingatkan Allah itu hadir. Nah kadang-kadang kita itu ya ketika kita sangat bahagia, kita itu lupa Allah hadir. Tapi begitu kita sangat sedih, kita itu ingat, ya begitulah. Tapi sebenarnya dengan ini tadi, ketika kita berani berdoa tak kunjung putus, jadi nggak usah doa yang panjang-panjang lah, doa yang pendek-pendek, tapi terus-menerus kita doakan, kita bagi. Ini akan menjadi memberikan suasana kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam otak kita, bahwa Allah hadir. Nah, ini memang hebatnya manusia tuh. Kita tuh manusia punya otak, yang nggak besar-besar sih, hanya di kepala di bagian belakang itu. Tapi masalahnya kita itu dengan otak itu bisa memberi mana yang mana aneh-aneh. Kita bisa juga mengimajinasikan yang aneh-aneh. Bahkan kita bisa menolak yang aneh-aneh. Nah semua itu kan dari otak gitu. Nah menurut saya justru devosi kepada Hati Kudus mengingatkan bukan hanya otak, tapi ada hati. Nah hati itu diberikan pada kita. Nah justru disitulah kalau nanti kita bicara Roh Kudus. Roh Kudus diberikan pada kita untuk semakin cerdas memahami karya Allah. Memang dibutuhkan waktu. Ya, Romo. Terima kasih banyak Romo Purwanto atas waktu dan kesediaannya untuk tayangan Resapi. Dapat salam ini Romo dari teman-teman di Paroki Pamekasan. Salam untuk Romo Pur gitu katanya. Terima kasih. Selamat balik. Ya, nanti Romo kalau ada waktu bisa main lagi ke Pamekasan, Romo. Siap jalan-jalan. Saya masih punya mimpi untuk tinggal di pesantren, Ray. Wah, siap Romo. Nanti saya siap mengantar Romo. Siap mengantar dan siap meliput. Nah, kalau termasuk makan ikan kok, senang gitu. Nanti lorjuknya di tempat yang lain Romo, jangan di sini dulu. Oke Romo dan teman-teman Resapi semuanya, Romo terima kasih banyak sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang sudah kita obrolkan malam ini sungguh membuat kita yang belum mengenal apa itu hati Yesus yang Maha Kudus menjadi terbuka dan juga semakin beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, tadi saya sempat mencatat satu nih Romo. Kita harus selalu menjaga imun, supaya tetap aman dan selalu bisa mengucap amin. Nah, gitu Romo. Cerdas. Nah, ini karena berteman dengan Romo Pur ini, jadi sedikit lebih. Baik. Okay. Dan jangan lupa saya kira gini, terakhir jangan lupa kita perlu mengembangkan hati. Jadi cara logika hati yang penting. Logika hati menjadi suatu alternatif. Kecerdasan hati dibutuhkan untuk sampai kepada iman kita. Ya, baik. Baik, terima kasih banyak Romo. Semoga Romo juga sehat selalu di sana, jaga kesehatan. Romo, kalau ada waktu kita bisa bertemu, bisa ngobrol secara langsung. Nah, tidak melalui ini lagi, tidak melalui Zoom lagi. Oke. Baik, selamat malam Romo. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat malam, sampai berjumpa. Berkah dalam Romo. Berkah dalam, terima kasih. Baik, bye-bye Romo.